Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja UKM PPG Angkatan 3 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Ninda Rizkyani, guru SMK Negeri 4 Pekalongan, sekaligus mahasiswa PPG Angkatan 3 tahun 2021 Universitas Negeri Malang. Pada kegiatan uji kinerja UKM PPG tahun 2021, saya melakukan kegiatan praktek pembelajaran bersama peserta didik secara daring melalui asinkronus dan sinkronus. Kegiatan sinkronus saya lakukan menggunakan aplikasi Google Meet, sedangkan kegiatan asinkronus menggunakan aplikasi WhatsApp, Google Form, dan Padlet. Kegiatan praktek pembelajaran saya lakukan pada hari Senin 18 Oktober tahun 2021. Berikut saya sajikan rangkaian kegiatan pembelajaran yang saya lakukan bersama peserta didik. Mohon kritik dan saran pada kegiatan praktek pembelajaran yang telah saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rafli, silakan bangun, kita mulai, Rafli. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, Bu. Alhamdulillah. Sudah siap mengikuti pembelajaran? Siap, Bu. Mas Rosi minta tolong dipimpin untuk berdoa agar pembelajaran kita hari ini diberi kelancaran dan kemudahan. Untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk doanya. Mbak Rizka, minta tolong teman-temannya dikoordinir untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nanti Bu Ninda iringi dengan musik. Silakan Mbak Rizka. Marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Oke, selesai ya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semoga meningkat rasa cinta tanah air kita untuk Indonesia. Kemudian, Bu Ninda tidak lupa ngecek kehadiran kalian dulu. Coba Bu Ninda cek ya. Akil, hadir? Hadir. Kemudian setelah Mas Akil, Mas Bayu? Hadir. Mas Vicky? Vicky? Hadir, Bu. Kiki? Hadir, Bu. Aidil? Hadir, Bu. Hadir. Mas Rosi? Hadir, Bu. Holis? Hadir, Bu. Rafli? Rafli? Di mana Rafli? Rizka? Hadir. Roy? Hadir. Hadir. Salma? Hadir. Salwa? Hadir. Sinta? Terakhir. Hadir. Oke, alhamdulillah semua hadir ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Bu Dinda tidak lupa mengingatkan kalian untuk tetap patuhi protokol kesehatan. Ingat 5M-nya. M yang pertama, menjaga jarak. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, memakai masker. Yang keempat, mengurangi mobilitas. Dan yang kelima adalah mengurangi kerumunan. Ya, semoga nanti kita bisa lepas dari pandemi COVID-19 sehingga kita bisa beraktivitas secara normal seperti dahulu ya, bisa melakukan pembelajaran, kemudian bisa jalan-jalan dan beraktivitas lainnya. Oke, lanjut. Bu Ninda akan share sebuah gambar. Silakan kalian amati gambar apakah yang Bu Ninda share. Oke. Sudahkah muncul gambar yang Bu Ninda share? Sudah, Bu. Ibu. Sudah. Oke, sudah. Nah, gambar 1 menunjukkan gambar apa ya? Kalau kalian lihat, air kotor. Gambar 2? Gambar 2 apa Mas Holis? Air bersih. Air bersih. Oke, bagaimana membuat air seperti gambar nomor 1 ini menjadi seperti nomor 2, tapi dengan air yang sama? Bagaimana caranya? Disaring. Oh, disaring. Oke, kita lakukan proses penyaringan ya, atau proses filterasi. Dengan apa proses penyaringannya? Dengan apa? Filter. Oh, filter kata Mas Horis. Oke, dengan filter atau bahan-bahan penyaringan. Nah, proses penyaringan ini bisa dilakukan dengan alat sederhana ataupun alat-alat modern. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang jenis-jenis filter air yang biasanya digunakan pada kegiatan budidaya ikan. Oke, Bu Ninda akan lanjut. Ini dia, kompetensi dasarnya. Hari ini kita akan mempelajari kompetensi dasar tentang apa? Untuk kompetensi dasar pengetahuan ya, yaitu 3.5, menganalisis pengelolaan kualitas air pada kolam budidaya. Kemudian untuk kompetensi dasar keterampilannya, mengelola kualitas air pada kolam budidaya. Sedangkan indikator pencapaian kompetensinya pada pengetahuan menjelaskan macam-macam filter air yang diterapkan pada kegiatan budidaya ikan. Dan yang kedua, menganalisis macam-macam filter air yang diterapkan pada kegiatan budidaya ikan. Untuk IPK pada keterampilannya membedakan macam-macam filter air pada kegiatan pengelolaan kualitas air dan merancang pemilihan filter air pada kegiatan pengelolaan kualitas air. Oke,
tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ada 4 ya yang kita sasarkan. Yang pertama, melalui kegiatan menyimak slide PowerPoint, peserta didik mampu menjelaskan macam-macam filter air yang diterapkan pada kegiatan budidaya ikan dengan cermat dan bertanggung jawab. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati video pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis macam-macam filter air yang diterapkan pada kegiatan budidaya ikan dengan cermat dan teliti. Yang ketiga, melalui kegiatan menggali informasi, peserta didik mampu membedakan macam-macam filter air pada kegiatan pengelolaan kualitas air dengan cermat dan tepat. Yang keempat, melalui kegiatan diskusi dan tanya jawab, peserta didik mampu merancang pemilihan filter air pada kegiatan pengelolaan kualitas air dengan penuh tanggung jawab. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Sekarang teknik penilaiannya, Bu Ninda akan mengambil penilaian 3 proses. Yang pertama penilaian sikap. Penilaian sikap Bu Ninda ambil berdasarkan observasi pada kegiatan pembelajaran. Yang kedua, untuk penilaian pengetahuan, Bu Ninda setelah menyiapkan soal evaluasi yang Bu Ninda siapkan di Google Form. Dan yang ketiga adalah keterampilan, nanti diambil dari nilai tugas kelompok ya, berdasarkan kegiatan diskusi dan tanya jawab. Oke, nah ini gambaran kegiatan pembelajaran kita hari ini. Tadi macam-macam filter atau jenis-jenis filter itu muncul karena adanya kegiatan pengelolaan kualitas air. Salah satu kegiatan pengelolaan kualitas air adalah kegiatan filtrasi atau penyaringan. Pada kegiatan pengelolaan kualitas air, tadi kan ada kegiatan penyaringan air atau proses filtrasi air. Nah, tahapan pada filtrasi itu ada ini, ada 3. Yang pertama, filter mekanis. Jadi, filter mekanis ini fungsinya menyaring partikel atau kotoran yang nampak atau yang terlihat. Kemudian, yang kedua, ada filter kimia. Kalau filter kimia, dia menyerap bahan beracun yang ada di dalam air. Yang ketiga adalah filter biologi. Kalau filter biologi, dia mengurai zat-zat yang berbahaya bagi ikan yang terkandung di dalam air. Nah, untuk contoh-contoh bahan filternya, untuk filter mekanis sendiri, contohnya ini, ada kapas halus dan kapas kasar. Kemudian untuk filter kimia, contohnya ada nih, yang berwarna hitam. Ada yang tahu ini apa? Yang warna hitam. Ini kalian sering menjumpainya. Ini adalah karbon aktif. Yang kedua, ada bulat-bulat seperti minyak. Ini namanya resin. Dan yang ketiga adalah batu zeolit. Nah, sedangkan pada filter biologi, contoh bahan yang digunakan untuk proses filtrasi pada filter biologi adalah biobol dan bioring. Nah, sedangkan biobol itu biasanya terbuat dari plastik yang ada ruang-ruangannya. Nah, nanti ruang-ruang tersebut diisi oleh bakteri. Kemudian ada lagi juga bioring. Tadi dari yang Bu Ninda tampilkan ada yang ditanyakan? 3. Saya, Bu. Oh, saya. Silakan Mbak Rizka, tanya apa? Apakah jenis-jenis filter tadi dapat diterapkan pada kegiatan pemeliharaan ikan dengan wadah kolam beton? Oh, jenis-jenis tadi dari 9 jenis filter yang Bu Ninda tampilkan itu, apakah bisa diterapkan pada kolam beton? Gitu Mbak Rizka? Iya. Bisa. Jadi setiap filter itu bisa diterapkan pada kolam-kolam beton tergantung ukurannya. Ya, tadi seperti filter gabungan bisa diterapkan pada pemeliharaan ikan koi yang berada atau dipelihara pada kolam beton. Kemudian tadi ada filter kanister, itu juga biasanya dipakai untuk akuarium maupun kolam beton. Sudah cukup? Oke, sekarang ini amati video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sudah muncul belum videonya? Sudah. Sudah, Bu. Sudah, sebentar. Suaranya belum keluar ya? Suaranya sudah keluar belum? Videonya. Halo, suara videonya sudah keluar belum? Belum, Bu. Dari alat penyaring ini adalah membersihkan akuarium dari kalau ini sudah kotoran keluar? dan lumut agar selalu jernih. Penggunaan filter Sudah. di akuarium juga Oke. dapat membantu sirkulasi Kalian nutrisi dengarkan terlarut baik-baik untuk tanaman videonya. yang ada di dalam akuarium. Tingkat kesulitan perawatan aquascape memang lebih sulit daripada akuarium ikan hias air tawar yang biasa, yang hanya berisi ikan ataupun fauna lainnya. Maka pemilihan jenis filter yang tepat di awal pembuatan aquascape akan sangat membantu Anda dalam meminimalisir waktu dan perawatan secara berkala. Tentunya dengan media filter yang mencukupi untuk aquascape kita nantinya. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam video pembahasannya. Yang pertama ada filter celup. Filter ini diletakkan di bagian dalam akuarium dengan struktur cukup sederhana dengan ukuran yang minimalis. Filter internal ideal digunakan untuk oleh para pemula yang punya akuarium berukuran kecil dengan daya listrik yang cukup ringan untuk penggunaan setiap hari. Di bagian atasnya merupakan pompa untuk mengatur flow air, serta spons dan keramik ring di dasar alat yang berguna sebagai pengumpul partikel kotoran. Kekurangan dari filter ini yaitu mengganggu pemandangan dan bisa menyita ruang gerak ikan karena harus diletakkan di dalam akuarium. Selain itu, media filternya pun kecil. Kemudian filter ini dapat digunakan sekedar hanya tambahan arus di dalam tank. Kemudian yang kedua ada undergravel filter. Filter internal dengan posisi penempatan di dasar akuarium dengan busa filter yang ditimbun dengan pasir. Terdiri dari pompa powerhead, alas penopang berupa busa, dan pipa output. Filter jenis ini sangat baik untuk aquascape maupun akuarium fauna air tawar. Cara kerja filter ini harus digunakan di dalam akuarium. Filter apa ini namanya? Gravel, Bu. Apa? Gravel. Rapel. Ya, ini namanya filter under gravel. Filter jenis ini sangat umum dipakai untuk aquascape berukuran kecil sampai dengan 60 cm karena cocok dan murah, namun dengan busa yang berukuran kecil. Filter jenis ini memerlukan Kalau ini filter apa namanya? Hang on, Bu. Betul. Hang on, Mas Rosi. Hang on back. Coba dari video yang kalian lihat, sebutkan jenis filter yang ada pada video tersebut. Silakan. Ada yang bisa? Zoom filter, Bu. Oke, zoom filter, betul Mas Rosi. Rizka, bisa menyebutkan satu saja? Kalau tidak salah ada 7. Mas Rosi sudah menyebutkan 1. Mas Bayu udah jawab hang on filter. Mas Rosi sum filter. Gigi apa, Gi? Under gravel, betul Mas Oles. Kanister, Bu. Oke, filter kanister. Oke, tadi Mas Rosi sudah menyebutkan ada sum filter, kemudian Mas Bayu menyebutkan hang on filter, Mas Oles menyebutkan under gravel filter. Nah, Bu Linda tambahin lagi. Terus ada yang menyebutkan juga hang on back. Yang 3 diantaranya yang lainnya adalah ada filter top box, kemudian permanen filter, dan filter celup. Oke, setelah tadi kalian melihat video ini, ya, presentasinya Bu Linda sudah nampak? Sudah nampak belum? Sudah. Nah, ini. Perhatikan gambar 2 akuarium ini. Apa yang kalian lihat pada 2 akuarium ini? Coba. Dari akuarium ini apa yang kalian lihat? Kotor, Bu. Oke, kata Mas Bayu, kotor Bu akuariumnya. Nah, 2 akuarium yang kotor ini coba kalian pecahkan. Kalau kalian jadi seorang pembudidaya ikan, ya, terus lihat akuariumnya kotor dan kalian
harus menerapkan atau menambahkan alat filter agar akuariumnya ini bersih? Jenis filter apa yang akan kalian terapkan? Kemudian, kelebihan dan kekurangan filter yang kalian pilih itu apa? Serta komponennya apa? Nah, itu jadi topik diskusi kita hari ini, ya. Sebelumnya, nah ini Bu Ninda sudah bagi menjadi kelompoknya, ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 1 moderatornya Mbak Rizka, kelompok 2 Mbak Salwa, dan kelompok 3 Mas Rafli. Untuk sekretarisnya ada Mbak Salma, Mas Roy, dan Mbak Sinta. Untuk nanti yang presentasi, yang mempresentasikan hasil diskusinya ada Mas Aidil, Mas Holis, dan Mas Rosi. Untuk anggotanya ada Mas Agil, Mas Gigi, dan Bayu. Dan yang terakhir, anggota paling bontot dari kelompok 1 adalah Mas Fikih. Ya. Nah, ini Bu Ninda beri sedikit kegiatan lembar kerja kalian hari ini. Yang pertama tadi nih, tugas diskusi kelompok. Nanti kalian silakan diskusi, ya, diskusikan tadi permasalahan akuarium yang kotor bersama teman-teman kalian. Hasil diskusinya kalian unggah pada Padlet. Nanti Padletnya alamatnya Bu Ninda kirim di WA group, ya. Kemudian kalian tuliskan hasilnya di sini. Kalian diskusikan melalui Google Chat di Jimit ini apa yang akan kalian pilih untuk jenis filter yang kalian terapkan pada akuarium ini. Kemudian analisis kelebihan dan kekurangan, serta kalian analisis komponen pembentuk dari filter itu apa. Ini tugas yang pertama. Yang kedua, nah ini untuk evaluasi pengetahuannya. Ada nanti soal yang Bu Ninda buat, udah Bu Ninda buat di Google Form yang perlu kalian kerjakan. Dan yang terakhir, soal ini kalian kerjakan di rumah setelah kegiatan pembelajaran selesai. Oke, untuk LKPD hari ini ada yang ditanyakan? Bentar, Bu Ninda kirim link Padletnya ya. Ini. Bu Ninda kirim di grup. Sudah masuk belum link Padletnya? Untuk kelompok 1. Kelompok 1 tadi siapa? Sebentar. Ada Rizka, Salma, Aidil, Agil, sama Mas Vicky. Kalian memilih apa? Filter apa yang kalian pilih? Under gravel, Bu. Under gravel. Oke, kenapa milih under gravel? Oh, Mas Vicky mungkin bisa bantu. Mas Vicky, kenapa kelompok 1 milih filter under gravel, Mas Vicky? Vicky? Karena jenis filter ini dapat menjaga keindahan pemandangan akuarium. Oke, kelompok 1 memilih under gravel karena itu ya. Silakan kelompok 1 bisa ditulis ini di kolom chat yang Bu Ninda ketik ini. Oke. Bisa kita mulai diskusi bersama ya? Kelompok 2 mana ini? Silakan kelompok 2 dimulai diskusinya. Ya. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dipresentasikan oleh Muhammad Nur Holis. Kepada Mas Holis kami persilahkan. Oh iya. Nyurak ketok. Kelebihan filter tabung adalah filter yang sangat efisien jika digunakan dan dirawat dengan benar. Filter tabung yang baik memberi keuntungan memilih jenis filtrasi yang sesuai dengan menyesuaikan media filter. Filter tabung biasanya memiliki persyaratan
perawatan yang lebih rendah daripada filter lain, yang serta karena air dipaksa melalui media filter daripada dibiarkan mengalir di atas atau di sekitar media. Kekurangan filter ini yaitu perlu ruangan ekstra, biasanya di bawah akuarium, dan harganya yang sangat cukup tinggi, kecuali jika membuat filter sendiri. Oke, itu tadi presentasinya dari kelompok 2. Mereka memilih filter kanister. Silakan Mbak Salwa dibimbing teman-temannya. Mungkin kelompok lain ada yang mau bertanya. Apakah ada yang mau bertanya? Aidil, silakan. Saya mau bertanya Bu, Bu. Bagaimana prinsip kerja dari filter kanister? Saya izin menjawab, Bu. Bagaimana? Prinsip kerja Oke. filter kanister adalah memaksa air menembus ke media filter yang dibuat dengan sistem kedap udara. Ada yang mau bertanya lagi? Selain Mas Aidil? Saya, Bu. Oke. Cinta, silakan Cinta. Sebutkan komponen penyusun filter berupa filter mekanik, biologi, dan kimia yang ada pada filter kanister. Saya izin menjawab. Oke. Filter mekanik contoh kapas halus dan kapas kasar. Filter biologis contoh bioring. Filter kimia contoh zeolit dan karbon aktif. Oke, itu sudah disebutkan oleh Mbak Salwa, contoh-contoh filter mekanik, fisika, dan biologis. Oke, silakan ditutup Mbak Salwa untuk presentasi kelompok 2. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, untuk kelompok 3, presentasinya silakan. Siapa yang mau presentasi kelompok 3? Dibuka dulu Saya, oleh Bu. moderatornya. Oke, moderatornya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli. Saya dari kelompok 3 akan membacakan presentasi yang akan dibacakan oleh Mas Rosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan dari kelompok 3. Nama filter, hang-on filter. Kelebihan filter: 1. Memiliki harga yang relatif lebih murah. 2. Memiliki daya watt yang kecil. 3. Penggunaan dan perawatan yang mudah. 4. Sangat cocok untuk akuarium. Kekurangan filter: 1. Flow rate atau debit kecil. 2. Daya filtrasi rendah karena kecil. 3. Komponen filtrasi sedikit. 4. Area yang discover kecil. 5. Dead spot banyak. 6. Memberi beban lebih ke kaca. 7. Harus sering dicuci komponen filtrasinya. 8. Arus tidak bisa diatur. Silakan Rafli, dibimbing untuk diskusinya, tanya jawab dengan kelompok lain. Apakah ada yang mau bertanya? Silakan kelompok 1 dan 3. Silakan itu Fli. Mas Roy tanya itu. Mengapa kelompok 3 memilih filter hang-on? Kenapa kelompok 3 memilih filter hand-on? Silakan, yang mau jawab siapa? Mohon izin, saya akan menjawabnya. Kelompok 3 memilih jenis filter hang-on karena dilihat akuarium pada gambar ukurannya kecil, sehingga filter hang-on cocok digunakan pada akuarium yang kecil. Oke, sudah jawab sama Mas Rafli. Kelompok lain?
Kelompok 1 mungkin ada yang mau bertanya? Oke, silakan Mbak Salma. Bagaimana cara memasang filter hang-on? Kelompok 3, bagaimana cara memasang filter hang-on? Silakan, siapa yang mau jawab? Mohon izin untuk menjawab, Bu. Silakan Mbak Yu. Pemasangan filter hang-on cukup mudah. Filter ini ditempelkan pada permukaan atas akuarium dan menempel pada dinding kaca akuarium. Silakan, masih ada yang mau bertanya lagi pada kelompok 3? Oke, cukup. Silakan Rafli, ditutup dulu Rafli diskusinya. Sekian dari kelompok kami. Oke, kita lanjut ke kelompok terakhir ini, kelompok 1. Silakan untuk Salma, Aidil, Agil, dan Mas Vicky. Yang moderatornya siapa? Silakan moderatornya dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Kami dari wabarakatuh. kelompok 1 di sini mempresentasikan hasil kami yang akan dibacakan oleh Aidil Saputra. Silakan Mas Aidil. Saya akan mempresentasikan kelompok 1. Under gravel filter. Kelebihan dari dan kekurangan dari filter ini berada di bawah substrat menjadikannya tidak terlihat atau samar pada aquascape. Under gravel ini menjamin ketersediaan oksigen di dalam substrat yang baik untuk akar. Oke. Silakan dipimpin untuk moderatornya, teman-temannya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan kelompok 2 atau 3. Izin bertanya. Oke, silakan Salma. Mengapa kelompok 1 memilih jenis filter under gravel? Mohon izin, saya akan menjawab dari kelompok 2. Kelompok kami memilih jenis filter ini karena filter ini dapat menjaga keindahan pemandangan akuarium dan jenis filter under gravel memberikan filtrasi yang tinggi. Kelompok 3, ada yang mau ditanyakan pada presentasi kelompok 1? Oke, Mas Rosi. Bagaimana cara pemasangan filter under gravel? Silakan dijawab oleh siapa? Siapa yang menjawab nih? Mohon izin untuk menjawab pertanyaan dari Mas Rosi. Oke. Filter under gravel dipasang pada dasar akuarium dan di atasnya diletakkan batu atau kerikil pasir untuk media aquascape. Kemudian pada bagian lubang corong pengeluaran dimasukkan selang aerasi. Sudah, Bu. Oke, sudah. Silakan ditutup dulu presentasinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebentar. Kita sedikit analisis ya. Oke, tadi setiap kelompok telah memaparkan dan mendiskusikan hasil diskusinya ya. Untuk kelompok 1 memilih filter under gravel. Nah, filter ini cukup bagus ya ketika dipasang pada akuarium. Karena dia akan mempertahankan keindahan akuarium itu sendiri karena akuarium filter ini dipasang di dasar kemudian ditumbuk dengan pasir atau substrat-substrat pada aquascape. Hanya kelemahannya ini ketika kita harus membersihkan, kita harus membongkar filter ini, membongkar semua komponen dari aquascape yang telah kita pasang. Nah, untuk yang kedua, kelompok 3 memilih filter hang-on. Nah, filter hang-on ini mudah sekali pemasangannya. Kita tinggal memasang alat ini pada pinggir akuarium.
ya. Kemudian nanti air akan masuk, ada pipa penyedotnya yang akan menyaring dan memutar pada alat filter ini. Hanya kekurangannya, alat ini digunakan untuk akuarium yang berukuran kecil. Kemudian kelompok 2 memilih filter kanister. Ini filter yang cukup bagus untuk dipilih pada kegiatan filterisasi pada akuarium, karena filter ini diletakkan di luar, atau istilahnya adalah filter eksternal yang tidak dipasang pada komponen akuariumnya. Kemudian di dalamnya alat-alat atau komponen penyaringnya juga cukup komplit, dimulai dari filter mekanik, biologis, dan kimianya ada semua, hanya harganya cukup mahal. Agar menghemat, kita bisa membuat sendiri seperti tadi yang disampaikan oleh Holis, DIY. Jadi filter kanister yang membuat sendiri. Oke, coba sekarang kalian buat kesimpulan per kelompok. Kelompok 1, Bu Ninda minta tolong buat kesimpulan kegiatan pembelajaran hari ini. Filter air adalah salah satu alat yang penting dimiliki pada kegiatan budidaya ikan baik di akuarium maupun di kolam. Oke, filter air. Filter air adalah alat yang dimiliki pada kegiatan budidaya air di akuarium maupun di kolam. Oke, untuk kelompok 2, silakan bikin simpulan. Filter air dalam penyusunannya terdiri dari berbagai jenis tahapan filtrasi. Pada umumnya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu filter mekanis, filter biologis, dan filter kimia. Oke, itu presentasi simpulan dari kelompok 2. Kemudian kelompok 3, silakan. Rosi, silakan Mas Rosi. Terdapat berbagai macam jenis filter, diantaranya filter under gravel, filter hang-on, filter kanister, filter vegetasi, dan lainnya. Setiap filter memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oke, setiap filter memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. Oke, aplaus buat kita hari ini. Silakan tepuk tangan untuk kita hari ini. Kita sudah diskusi, sudah melakukan banyak kegiatan. Nah, sebelumnya, silakan kalian cek pada WA Group. Bu Ninda telah mengirim link soal. Silakan dikerjakan. Soalnya mudah, hanya terdiri dari 5 soal. Silakan dikerjakan sekarang. Bu Ninda beri waktu 10 menit. Silakan kalian isikan nama kalian di sini, ya. Ada latihan soal yang perlu kalian kerjakan. Diisikan nama, kemudian kelas, dan kunci jawabannya apa. Oke, Bu Ninda cek dulu. Nah, sudah terlihat beberapa anak. Oke, nilai tertinggi sementara 80. Rizka dan Roy. Hasilnya cukup bagus ya. Yang lainnya, untuk anak-anak yang nilainya sudah di atas KKM atau di atas 70, nanti ada kegiatan pengayaan yang harus kalian kerjakan. Kemudian untuk anak-anak yang nilainya di bawah 60, atau masih di bawah KKM, di bawah 70, nanti ada kegiatan remedial yang perlu kalian kerjakan. Ya, nanti sambil nunggu teman-temannya yang lain, silakan belajar lebih giat lagi. Untuk yang nilainya masih kurang, bisa tanya dengan temannya, atau kalian bisa melakukan pembelajaran lagi dengan membuka modul lagi dan atau referensi yang lainnya. Oke, kemudian kita sedikit buat refleksi ya, refleksi kegiatan pembelajaran kita hari ini. Apa sih manfaat kita mempelajari atau kita mempelajari tentang filter-filter air ini?
manfaat kita mempelajari filter air, kita sebagai seorang pembudidaya ikan, ya, calon seorang jutawan yang bekerja atau bergerak di bidang budidaya perikanan, nah kita harus tahu jenis-jenis pengelolaan kualitas air yang bisa kita lakukan untuk menghasilkan hasil budidaya ikan yang lebih maksimal. Ya, karena apa? Karena ikan itu hidupnya di air. Kalau manusia butuhnya oksigen, kalau ikan butuh air. Jadi kita harus pintar-pintar melakukan pengelolaan kualitas air. Salah satunya apa? Melakukan sistem filterisasi, menyaring air. Nanti sebelum kita melakukan sistem filterisasi, kita harus memahami dulu, oh ada alat-alat yang bisa digunakan dalam kegiatan filterisasi. Nah, kalau kita sudah tahu alatnya, jenisnya, prinsip kerjanya, kemudian cara penggunaannya kita bisa menerapkan di kegiatan budidaya ikan yang kita lakukan. Sehingga nantinya kegiatan budidaya ikan yang kita lakukan, ketika memang butuh kegiatan filtrasi, kita bisa lebih maksimal lagi. Bisa lebih maksimal menerapkan jenis-jenis filter yang akan diterapkan pada kegiatan budidaya ikan, sehingga hasil kegiatan budidaya ikan kita bisa lebih maksimal. Terakhir, ini kata-kata motivasi yang mau Bu Ninda sisipkan ke kalian. Ini mungkin simpel, Bu Ninda ambil dari sebuah buku, dari karya Andrea Hirata, dan Bu Ninda suka sekali sama buku ini. Bermimpilah, dan Tuhan akan memeluk mimpi-mimpimu. Bermimpilah yang tinggi. Karena satu persatu, ketika kamu yakin Allah akan mengabulkan mimpimu. Mungkin bukan langsung dikabulkan, tapi pelan-pelan. Jadi bermimpilah agar hidup kalian lebih bersemangat. Tapi sambil diiringi dengan usaha. Oke, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, Mas Vicky silakan dipimpin untuk berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengakhiri acara hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar perjalanan selamat. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih Mas Vicky atas dipimpin doanya. Semoga kita bisa lebih serius lagi ya. Oke. Akhir kata, Bu Ninda minta maaf jika ada salah yang terucap. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.